Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifandi dengan NIM 1704030744. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai saham dan obligasi. Baik, untuk pertama, agenda pembahasan yang kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, pengertian dan keuntungan saham. Nah, di sini menjelaskan tentang apa itu pengertian dari saham dan keuntungan apa-apa saja yang dapat diperoleh dari kepemilikan saham. Nah, untuk yang kedua, apa saja risiko dan bagaimana penilaian saham. Ini menjelaskan tentang risiko dari kepemilikan saham dan bagaimana cara kita untuk melakukan penilaian terhadap saham. Dan yang ketiga, ini menjelaskan pengertian dan keuntungan dari kepemilikan obligasi. Nah, di sini menjelaskan pengertian obligasi serta perbedaannya dengan saham, dan apa-apa saja keuntungan yang didapat dari obligasi terhadap penjual dan pembeli. Nah, yang terakhir itu ada jenis, karakteristik, dan harga obligasi. Nah, di sini menjelaskan terhadap apa-apa saja jenis-jenis dari obligasi, lalu karakteristik khusus dari obligasi dan harga obligasi. Nah, selanjutnya, untuk sumber literatur yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama dari Cliff Marsh dengan judul buku Financial Management for Non-Financial Manager. Yang kedua dari Malcolm dengan judul Using a Process Point of View to Reduce Document on Cost. Dan yang ketiga itu ada dari buku Don Doyanda dengan judul Financial Appraisal of Investment Project. Nah, baik, untuk masuk yang pertama tentang pengertian saham. Menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, saham itu adalah penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena ikut tanamkan modal, maka kita punya klaim atas pendapatan dari perusahaan. Baik itu klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau biasa disebut dengan RUPS. Nah, secara sederhana, saham itu adalah semacam bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Hal ini berarti apabila kita memiliki saham, maka kita menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut. Nah, di gambar di bawah itu ada contoh surat berharga atas kepemilikan saham dari suatu perusahaan. Nah, untuk jenis saham itu biasanya ada 2. Yang pertama ada saham biasa. Ini adalah surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemilik saham ini berhak menerima sebagian pendapatan atau dividen dari perusahaan, serta bersedia menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Untuk ciri-cirinya itu, yang pertama adalah hak suara pemegang saham dapat memilih Dewan Komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Dan yang ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Nah, selanjutnya itu ada saham preferred atau surat berharga yang membuktikan pemiliknya memiliki hak lebih dari pemegang saham biasa. Pemegang saham ini berhak didahulukan saat pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Terus juga untuk yang pertama, dalam hal pembayaran kembali modal yang disetorkan jika perusahaan dilikuidasikan. Nah, untuk ciri-cirinya, untuk ciri-ciri dari saham preferred itu ada 5. Yang pertama, hak utama atas dividen, hak utama atas aktiva perusahaan, penghasilan tetap, jangka waktu yang tidak terbatas, dan tidak mempunyai hak suara. Nah, selanjutnya, keuntungan dari pemilikan saham. Nah, ada 2 keuntungan sekaligus yang menjadi daya tarik dari investasi saham, yaitu yang pertama mendapatkan capital gain dan menerima dividen. Nah, untuk capital gain itu merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham perusahaan ABC dengan harga per sahamnya itu Rp3.000. Kemudian dia dapat menjualnya dengan harga Rp3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain atau keuntungan sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Nah, untuk yang kedua itu ada dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Jika seseorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lebih lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Nah, untuk dividen yang diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham
sehingga jumlah saham yang dimilikinya itu akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Nah, selanjutnya itu ada risiko dari kepemilikan saham. Nah, untuk risiko pemilikan saham itu saya rangkum itu ada 3. Yang pertama adalah capital loss. Nah, capital loss merupakan kebalikan dari capital gain. Jika capital gain merupakan keuntungan yang didapatkan oleh pemilik saham, maka capital loss adalah suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, dia membeli perusahaan PT XYZ dengan harga 2.000 per saham. Kemudian harga saham tersebut harus terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Nah, hal inilah yang menyebabkan ia kehilangan sejumlah uang atau mengalami kerugian sebesar Rp600 per saham. Nah, untuk yang kedua itu ada rasio likuidasi. Nah, ini adalah ketika perusahaan yang dimilikinya, saham yang dimilikinya, dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan, maka sisa tersebut dapat dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Nah, yang ketiga, risikonya itu ada suspend atau ketika saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek, hal inilah yang menyebabkan ketakutan oleh para pemilik saham. Maka secara otomatis seluruh saham yang dimiliki tidak memiliki nilai sama sekali dan akan mengalami kerugian 100%. Nah, selanjutnya itu ada penilaian saham. Nah, ini ada 3 untuk penilaian saham, itu ada nilai buku, ada nilai pasar, dan ada nilai intrinsik. Nah, nilai buku adalah nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan atau penerbit saham, atau yang bisa disebut dengan emiten. Nah, rumus nilai buku secara sederhana adalah total ekuitas dibagikan dengan jumlah saham biasa yang beredar. Nah, yang kedua itu ada nilai pasar. Nilai pasar adalah nilai harga saham di pasar yang biasanya dapat dilihat di Bursa Efek Indonesia. Nah, selanjutnya ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi. Nah, pada dasarnya nilai intrinsik ini dikenal dengan istilah ada RUA, overvalued, atau jika nilai pasar lebih besar pada nilai intrinsik, maka strategi yang dapat dilakukan adalah menjual. Nah, yang kedua itu ada undervalued. Jika nilai pasar lebih kecil daripada nilai intrinsik, maka strategi yang dilakukan adalah membeli. Nah, ini ada pendekatan nilai sekarang. Nah, pada gambar samping dapat dilihat contoh harga untuk nilai pasar, nilai buku, dan nilai nominal pada masing-masing perusahaan. Itu ada PT Telekomunikasi, PT Indofood, PT Astra, PT Bank Sentral Asia, dan PT Eka Dharma. Nah, untuk nilai intrinsik itu ada 2 penilaiannya, itu ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental itu adalah menghitung nilai intrinsik menggunakan data keuangan perusahaan, sementara analisis teknikal menghitung nilai intrinsik dari data perdagangan saham atau harga dan volume penjualan yang lalu. Ada 2 pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Itu yang pertama pendekatan nilai sekarang atau present value approach, dan yang kedua pendekatan rasio harga terhadap earning atau price earning ratio atau PR. Nah, untuk pendekatan nilai sekarang itu ada 3. Pertama, perhitungan nilai saham dilakukan dengan mendiskontokan semua aliran kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return atau disyaratkan investor. Nah, yang kedua ada nilai intrinsik atau disebut juga dengan nilai teoritis, di mana saham nantinya akan sama dengan nilai diskonto semua aliran kas yang akan diterima investor di masa mendatang. Nah, yang ketiga ada tingkat return yang disyaratkan merupakan tingkat return minimum yang diharapkan atas pembelian. Nah, untuk proses penilaian saham meliputi 4. Pertama, estimasi aliran kas saham di masa depan, estimasi tingkat return yang disyaratkan, mendiskontokan setiap aliran kas dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan, dan terakhir adalah nilai sekarang terhadap setiap aliran kas tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh nilai intrinsik saham bersangkutan. Baik, selanjutnya itu ada pengertian dari obligasi. Nah, obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Dalam obligasi dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya atau biasa disebut dengan kupon.
yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya itu 1 hingga 10 tahun. Dengan diterbitkannya obligasi, itu dilatar belakangi oleh upaya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan. Bila ditinjau dari sudut pandang pebisnis, obligasi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dana segar demi berjalannya usaha. Di samping ada contoh gambar dari surat utang atau obligasi. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan antara saham dan obligasi. Dapat dilihat pada gambar di samping itu adalah contoh perbedaan sertifikat antara saham dan obligasi, di mana kiri adalah saham dan di sebelah kanan adalah obligasi. Nah, untuk perbedaannya, yang pertama dari saham, ini adalah bukti kepemilikan, sementara obligasi merupakan bukti pengakuan hutang suatu perusahaan. Yang kedua, dari sisi jangka waktu, saham tidak terbatas. Nah, sementara obligasi ada jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk yang saham itu ada pendapatan melalui dividen, sementara obligasi pendapatan dalam bentuk kupon. Nah, selanjutnya, dividen dibayar dari keuntungan perusahaan, artinya sifatnya tidak tetap. Sementara obligasi mendapatkan bunga dan pokok tetap dibayarkan atau sifatnya tetap seperti itu. Nah, saham itu adalah hak suara, sementara obligasi tidak memiliki hak suara. Selanjutnya itu saham, jika terjadi likuidasi, maka klaim pemegang saham bersifat inferior. Sementara untuk obligasi, jika terjadi likuidasi, maka klaim pemegang obligasi lebih diutamakan. Baik, selanjutnya ada keuntungan dari kepemilikan obligasi. Nah, ada dua keuntungan dari segi bagi penjual atau perusahaan dan bagi pembeli atau perseorangan. Nah, untuk bagi penjual itu, yang pertama adalah obligasi lebih murah dari segi biaya penerbitan dibandingkan dengan menerbitkan saham yang baru. Nah, untuk yang kedua, bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman kredit di bank. Hal ini menyebabkan perusahaan lebih memilih menerbitkan obligasi atau surat utang untuk pengembangan bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah investor pemegang obligasi hanya punya hak atas bunga atau kupon. Hal ini berarti keuntungan yang diterima hanya berupa bunga obligasi dan tidak ada keuntungan lainnya. Nah, sementara bagi pembeli, keuntungannya itu pertama adalah memberikan pendapatan yang bersifat tetap atau fixed income, berupa bunga atau kupon yang bersifat rutin selama waktu berlakunya obligasi. Nah, yang kedua, bunga yang ditawarkan obligasi umumnya lebih tinggi daripada bunga deposito atau SDI. Nah, yang terakhir itu keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Nah, untuk jenis-jenis obligasi itu saya rangkum itu ada 4. Yang pertama adalah obligasi rekap, di mana ini adalah obligasi diterbitkan dengan tujuan tertentu dan pada rangka rekapitulasi perbankan. Yang kedua ada surat utang negara. Ini adalah jenis obligasi diterbitkan oleh pemerintah agar dapat membiayai defisit APBN. Nah, yang ketiga ada obligasi retail Indonesia. Ini adalah obligasi ini hampir sama dengan obligasi surat utang negara yang sebelumnya. Nah, saja pada obligasi ini berupa APBN dengan nominal kecil sehingga bisa dibeli secara retail. Yang terakhir itu ada obligasi syariah. Ini adalah obligasi yang mempunyai tujuan sama dengan obligasi retail dan surat utang negara, yaitu demi membiayai defisit APBN. Nah, saja dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Oke, selanjutnya ini ada karakteristik dari obligasi. Obligasi punya karakteristik khusus yang membedakannya dengan instrumen investasi lainnya, termasuk saham. Di antaranya adalah yang pertama, obligasi punya klaim terhadap aset dan pendapatan perusahaan. Artinya, jika perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka pemegang obligasi mendapat hak pertama untuk didahulukan saat terjadi penjualan aset. Untuk klaim pendapatan, pemegang obligasi juga punya hak terlebih dahulu daripada pemegang saham, umumnya saham atau saham yang bersifat preference. Yang kedua, instrumen ini selalu punya nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Yang ketiga, setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan tingkat suku bunga tertentu. Bunga ini bisa dibayar setiap bulan, baik itu 3 bulan, 4 bulan, ataupun 6 bulan. Nah, selanjutnya, yang keempat adalah obligasi memiliki masa jatuh tempo, atau ada masa berlakunya. Itu biasanya ada 5 atau sampai 30 tahun. Untuk obligasi yang dikeluarkan oleh negara, biasanya itu rata-rata selama 2 tahun. Yang kelima, ada obligasi punya indentur, atau yaitu kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Kontrak ini bersifat hak dan kewajiban penerbit dan pemegang obligasi termasuk nilai nominal, kupon, masa jatuh tempo, dan sebagainya. Yang keenam,
instrumen investasi ini punya peringkat, misalnya ada AAA, ada AA plus, ada AA minus, dan sebagainya. Nah, peringkat ini mencerminkan resiko yang terkandung dari obligasi tersebut. Misalnya, peringkat AAA merupakan peringkat yang tertinggi, yang diikuti dengan AA plus, AA minus, BBB plus, dan seterusnya. Ini menunjukkan peringkat yang semakin rendah. Artinya, semakin tinggi peringkat obligasi, biasanya semakin rendah tingkat bunga yang ditawarkan. Demikian pula sebaliknya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada harga obligasi. Nah, biasanya untuk membandingkan tingkat bunga atau dan tingkat kupon, harga obligasi dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu tipe pertama adalah jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama dengan nilai parnya, atau obligasi dijual dengan sebesar nilai parnya. Yang kedua, tipe yang kedua adalah jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dari nilai parnya, atau obligasi dijual dengan diskon. Selanjutnya, jika tingkat bunga yang disyaratkan lebih rendah daripada tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih tinggi daripada nilai parnya, atau obligasi dijual dengan premi. Baik, demikianlah presentasi dari saya terkait antara saham dan obligasi. Baik, kepada Saudara Rido, saya persilakan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifandi atas presentasinya. Menurut saya yang disampaikan Saudara Rifandi itu sudah merangkum dari apa yang terkait tentang saham dan juga tujuan-tujuannya, bagaimana juga resikonya, dan juga tentang obligasi gitu, mulai dari pengertian, tujuan, sampai dengan juga harga obligasi itu tersendiri gitu. Nah, kemudian juga dari cara penyampaian Rifandi juga menarik gitu, mudah dipahami dan jelas gitu. Nah, jadi sangat mudah untuk dipahami. Nah, jadi adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dari pemaparan Saudara Rifandi. Yang pertama ya tentang bahwasannya tadi dijelaskan saham adalah bentuk suatu kayak perusahaan itu butuh pendanaan gitu kan, sehingga mereka mengeluarkan saham gitu, atau mereka menerbitkan obligasi. Nah, jadi pertanyaannya saya adalah perusahaan itu lebih bagus mengeluarkan saham atau menerbitkan obligasi gitu dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tentang obligasi. Nah, obligasi ini kan tentang seperti utang perusahaan itu kan, utang penerbit obligasi. Nah, terus bagi kedua belah pihak apa gitu resiko yang mungkin ditimbulkan dari adanya obligasi ini? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Saya persilakan kepada Saudara Rifandi untuk menjawabnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Rido atas tanggapan serta ada beberapa pertanyaan yang ingin saya jawab, coba untuk menjawab. Nah, yang pertama itu pertanyaannya adalah tentang antara saham dan obligasi. Jika suatu perusahaan ingin mengembangkan perusahaannya atau membutuhkan pendanaan, mana lebih baik? Apakah dengan mengeluarkan saham atau mengeluarkan obligasi atau surat utang perusahaan, misalnya seperti itu. Nah, baik, sebelum saya menjawab, saya akan beranjak kepada kenapa perusahaan itu menerbitkan saham dan kenapa perusahaan itu menerbitkan obligasi. Nah, kenapa perusahaan itu menerbitkan saham? Biasanya perusahaan menerbitkan agar untuk memperoleh suntikan dari dana oleh investor. Oleh karena itulah perusahaan biasanya rutin menjual beberapa lembar saham yang dimilikinya ke Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang ini mulai banyak perusahaan yang mulai listing di BI agar mendapatkan suntikan dana dari investor berupa saham yang cukup banyak seperti itu. Itu tujuan dari perusahaan mengeluarkan saham adalah untuk memperoleh suntikan modal, untuk melakukan strategi yang lebih berkembang untuk perusahaannya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk obligasi, kenapa perusahaan itu menerbitkan surat utang atau obligasi? Nah, biasanya hampir sama dengan saham. Biasanya perusahaan menerbitkan surat utang itu untuk mendapatkan tambahan dana yang disesuaikan dengan jumlah kebutuhan. Nah, biasanya jumlah besar kecilnya dana obligasi itu disesuaikan dengan harga
dengan harga dengan kinerja keuangan perusahaan, misalnya dari jumlah aliran kas perusahaan, jumlah utang yang ada, serta kemampuan pembayaran bunga obligasi, serta pelunasan pokok obligasi pada jatuh tempo, apakah dia sanggup atau enggak, seperti itu. Nah, jadi secara sekilas ini hampir mirip antara saham dan obligasi. Nah, pertanyaannya adalah, eh, jika perusahaan membutuhkan pendanaan, maka sebaiknya apa sih yang dikeluarkannya? Apakah saham atau surat utang? Nah, menurut pribadi saya, saham itu sebenarnya jauh lebih utama dibandingkan dengan obligasi jika perusahaan ingin memperoleh pendanaan untuk strategi pengembangan perusahaan. Biasanya saham ini lebih utama, tetapi perusahaan itu lebih menerapkan kedua-duanya. Dia mengeluarkan saham dan juga mengeluarkan surat utang sebagai tambahan suntikan yang lebih besar. Jadi menurut saya perusahaan lebih utama kepada saham sebenarnya. Tapi tergantung juga kondisi. Jika emang perusahaan hanya sedikit membutuhkan suntikan dana atau tidak terlalu besar strategi yang ingin diambil, maka biasanya perusahaan akan mengeluarkan surat utang dengan memperhatikan berapa banyak sih jumlah utang yang dimiliki dia, apakah sanggup atau enggak perusahaan dengan melihat aliran kas seperti itu. Itu untuk jawaban nomor 1 dari pertanyaan saudara Rido. Untuk yang kedua, jika kita ingin investasi obligasi, maka apa saja risiko yang timbul? Saya mencangkup 2 risiko yang biasanya terjadi ketika kita investasi di obligasi. Yang pertama adalah ketika pihak peminjam dana atau perusahaan yang mengeluarkan surat utang kepada kita itu nggak gagal bayar, maka peluang untuk mendapatkan bunga atau keuntungan yang kita peroleh dari bunga atau kupon, maka itu akan semakin kecil atau dana pinjaman kita itu tidak akan kembali ketika misalnya perusahaan mengalami gagal bayar seperti itu, keuangannya mulai menipis seperti itu, maka kita akan terancam untuk tidak mendapatkan bunga. Tapi utang kita tetap dikasih seperti itu, utang mereka, tapi kita nggak mendapatkan bunga atau keuntungan dari obligasi. Jika perusahaan itu gagal bayar, bangkrut, dan sebagainya. Nah, yang kedua, ketika obligasi dijual di harga pasar sekunder, maka harganya ini akan lebih rendah dibandingkan ketika kita membelinya. Artinya obligasi ini cenderung harganya untuk turun ketika dijual di pasar sekunder atau pasar yang relatif lebih ramai oleh para perusahaan di situnya. Mungkin sekian dari jawaban saya. Apakah ada tanggapan, Saudara Rido? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Saudara Rifandi. Terkait pertanyaan saya, sejauh ini saya sudah memahami gitu apa yang disampaikan oleh Saudara Rifandi. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Saudara Rido atas tanggapan serta pertanyaannya. Baik, demikianlah presentasi dari video saya terkait tentang apa itu saham dan obligasi. Nah, demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.